Izin melanjutkan majelis. Berselang sekira pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah terdakwa Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan terdakwa Ferdi Sambo di karpot rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh terdakwa Ferdi Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferdi Sambo, kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali selaku Karo Provos di Propam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan Susanto selaku Kabak Gakum RO Provos di Propam Polri. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, "Pelecehannya seperti apa?" Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29, Duren 3 Jakarta Selatan, dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo di tempat kejadian perkara. Kemudian Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekira pukul 20.05 WIB, saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren 3 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.
Kemudian, sekira pukul 20.45 WIB, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dan Beni Ali menyatakan, saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab terdakwa Ferdi Sambo, oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya terdakwa Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni, kamu nembak nggak Mbo? Dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab, siap tidak jenderal. Kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya. Jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 7.30, saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo dan mengatakan, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek. Lalu, sekira pukul 08.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH-SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH-SIK MSI alias Acai dengan kalimat, coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya, namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan nomor 0812217827 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai, nih ada di sebelah saya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan mengatakan, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening. Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH-SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, silahkan aja koordinasi dengan KDNA, maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama bahwa anggota saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan.
Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Irfan Widianto SH SIK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai tiba di komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit setelah mereka tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di komplek perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adipurnama. Maksudnya Kaden A Paminal dan saksi Irfan Widianto meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama. Maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahaya Nugraha alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adipurnama. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri Duren 3. Setelah itu, saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adipurnama juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan yang sedang berada di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Haripin dan terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian Agus Nurpatria Adipurnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sekira 20 CCTV." Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adipurnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama menanyakan di versi CCTV tersebut ada di mana, tetapi saksi Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa di VR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan di VR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil di VR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adipurnama mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit SIK MH selaku Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit, saksi Agus Nurpatria menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rekinelson Soplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rekinelson Soplanit diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju ke rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rekinelson Soplanit bahwa saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit. Selanjutnya,
saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit menyatakan, ya sudah, nanti saja. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto SHSK keluar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Puntrantro selaku Kospri Kadif Propam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 diversi TV. Kemudian saksi Irfan Widianto mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Kemudian sekira saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Jiufung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Jong Jiufung alias Hapung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB, saksi Jong Jiufung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto di luar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Jong Jiufung alias Hapung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Jiufung alias Hapung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV digital video recorder closed circuit television merek Gilen Security model GFDS 87508M serial number 977042771 yang ada harddisknya berada di pos security komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Jong Jiufung alias Afung melakukan penggantian di versi TV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian di versi TV di rumahnya. Seperti sebelumnya, saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit. Dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Jiufung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit tersebut, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto